Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-38 ayat 1-8. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga. Dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Sahabat Alkitab, seberapa sering Anda memberikan persembahan? Menurut Anda, seberapa penting nilai sebuah persembahan? Dan elemen apa yang begitu esensial untuk dimiliki seseorang yang memberikan persembahan? Berdasarkan catatan yang muncul dalam bacaan ini, kita mendapati mengenai panduan teknis pembuatan mezbah pembakaran yang biasa digunakan sebagai media untuk melakukan persembahan umat kepada Tuhan. Tentu saja barang ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak boleh dipandang remeh, mengingat fungsinya yang cukup sentral dalam peribadahan umat Israel. Semua ini tentu perlu mendapatkan perhatian yang serius, entah dalam pembuatan maupun dalam cara penggunaan. Catatan yang kita baca pada hari ini memang terkesan teknis dan berhenti hanya pada persoalan pembuatan masing-masing benda. Namun di balik itu, semua kita juga perlu memaknai kehadiran perlengkapan peribadahan seperti ini secara lebih mendalam untuk melampaui bentuk fisiknya. Hal ini diperlukan agar sebagai umat Tuhan kita tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya formalistik. Paling tidak, teguran semacam ini dapat kita temui dari mulut beberapa nabi yang meneruskan perkataan Tuhan yang menentang perilaku formalistik penuh kepalsuan dari segala ritus maupun persembahan umat. Misalnya dalam Amos 5 ayat 21 dan 22 yang bertuliskan, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang." Sahabat Alkitab, kehadiran berbagai peralatan ibadah dan segala macam ritus memanglah penting. Tapi semua itu perlu kita lakukan dalam keseriusan, pemahaman yang menyeluruh, pemaknaan yang mendalam, dan keselarasan dengan sikap hidup keseharian. Setiap persembahan yang kita berikan dalam ruang-ruang ibadah semestinya juga beriringan dengan hati yang mempersembahkan tindakan nyata dalam setiap ruang kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang nilai sebuah persembahan. Biarlah setiap persembahan yang boleh kami berikan, mulai dari dalam gedung gereja, dalam setiap peribadahan, sebagai simbol ungkapan syukur hati kami, itu benar-benar boleh mewujud dalam setiap tindakan kehidupan kami, dalam setiap ruang nyata keseharian yang kami jalani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.